Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Terima kasih banyak openingnya Rozak dan Fani, dan Sama-sama, Ustaz. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Amin. Ya, kita belum bisa move on dari dunia perjodohan ya. Karena keputusan ini adalah keputusan yang menentukan masa depan seorang anak manusia, dan bukan dia aja tapi menentukan keturunan-keturunan yang berikutnya. Oke. Maka salah pilih dalam masalah jodoh fatal. Salah pilih masalah jodoh fatal. Kemarin kita sudah bahas gimana tips yang lahir dari imannya Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat nggak, Fat? Masih Ustaz, Di surat apa? di surat iya. Al-Qasas ayat 24. Masya Allah. Ada hadiahnya nggak? Enggak. Nih, Pak. Iya Ustaz. Apa bunyinya, Zak? Bunyinya Ustaz. Sebentar Ustaz. Doanya Ustaz. Iya doanya dong. Ini trik-trik anak SMA kalau udah lupa begitu nanyanya. Pan, coba Pan. Bisa Ustaz, bisa. Oh, bisa? Robbi apa Fan? Ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ayo, jazakallah khairan. Oh iya, aku Ustaz, sama-sama. Iya, Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan yang engkau senantiasa turunkan kepada diriku. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu tips, salah satu kunci mendapatkan jodoh yang benar dan sering dilupakan oleh para pencari-pencari jodoh atau para jomblo yang masih istiqomah gitu ya, adalah bagaimana memperbaiki kualitas amalan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum mereka hunting, mungkin ada sebagian yang berijtihad dengan buat CV atau langsung nembak tuh akhwat gitu loh. Ada yang langsung minta nomor telepon bapaknya tuh akhwat biar bisa datang ke rumah. Sebelum semua effort yang berusaha dihadirkan selama tidak haram, tapi banyak orang yang lupa menata hatinya kepada Rabbul Alamin. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dunia pernikahan, kita ambil contoh misalnya surat An-Nur ayat 32. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah wanita-wanita single di antara kalian. Atau kadang-kadang ayam juga bisa, ayama bisa ditafsirkan dengan laki-laki secara bahasa, tapi mayoritas wanita-wanita single yang belum married gitu loh. Wasolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang soleh dari hamba sahaya laki-laki kalian dan wanita kalian. Jadi nikahkanlah tuh gitu loh. Jadi kalau mungkin punya anak yang masih single, atau punya kakak yang masih single, punya adik yang masih single, atau punya wanita yang masih single, atau mungkin berkaitan dengan hamba sahaya, jika pada masa adanya hamba sahaya, itu nikahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan motivasi. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka orang-orang miskin, orang-orang fakir, Allah akan berikan kecukupan dari karunia-Nya. Jadi Allah akan berikan kecukupan. Allah akan berikan kecukupan. Pendengar dan pemirsa serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tutup ayatnya dengan memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah zat yang maha luas dan yang maha mengetahui. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah mengatakan, jika kalian miskin, jadi kalian mau merit nih tapi miskin, masalahnya hanya faktor finance, faktor kemiskinan, maka Allah akan berikan kecukupan. Allah akan berikan kecukupan buat kalian. Makanya Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat besar, beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan dengan menikah, gitu loh.
Wah. Carilah kecukupan. Gila gue lagi kerek nih, gue jobless nih. Terus Fani tiba-tiba bawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, lo merit nih bro gitu loh. Karena carilah kecukupan dengan menikah. Tapi nanti Rozak jawab lagi, tapi banyak teman-teman gue nikah nggak kaya-kaya. Nah, Bener Ustaz. benar kan? Benar Ustaz. Nah, poinnya adalah sepakat fakta mengatakan dan ini juga dibahas oleh para ulama, nggak semua orang merit tuh kaya gitu loh. Oke. Nggak semua orang yang nikah lalu hidup berkecukupan secara harta. Nah ini dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Samarqandi bahwa kata siapa kecukupan itu hanya dalam sisi materi. Bahkan kecukupan dari sisi materi adalah kecukupan dengan grade yang paling rendah. Ajib, Masya Allah. Grade yang tinggi adalah kecukupan secara jiwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghina nafas." Kekayaan, kecukupan itu bukan kekayaan atau kecukupan secara materi dan aset. Tapi inti dari kecukupan adalah kecukupan jiwa, kekayaan jiwa. Apa yang ada di dalam hati kita. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tafsir ini pun juga di-mention atau disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Qadir. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Allah menyanyikan kecukupan ini nggak ke semua orang yang married atau orang yang menikah. Tapi orang yang saat menikah niat dalam hatinya benar. Niatnya ingin menjaga kemuliaan. Niatnya ingin menjaga diri dari maksiat. Dan mereka kaitkan tafsir ini dengan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ketika Nabi mengatakan salatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 pihak yang dijamin oleh Allah, Allah akan tolong. Dan salah satunya adalah an-naki alladzi yuridul afaf. Orang yang nikah, berhenti sampai situ ternyata enggak. Orang yang nikah yang ingin menjaga kemuliaan. Jadi ada peran amalan hati di sana, teman-teman sekalian. Ada peran keikhlasan. Ada peran hati yang ingin tunduk kepada Rabbul Alamin. Hati yang nggak mau jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu yang akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan berarti sekali lagi dicukupkan pasti dikayain secara materi, secara finance, secara angka gitu loh. Habis akad langsung lihat buku tabungan, tiba-tiba kenapa angkanya nggak berubah-berubah. Bukan itu. Tapi yang tertinggi justru kita diberikan kekayaan hati lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gina nafas, kebesaran jiwa, lalu kecukupan secara hati. Karena itu inti. Kekayaan hanya tentang rasa, teman-teman sekalian. Bukan tentang materi. Ketika Anda tidak bisa memanage rasa, kekayaan di dalam hati Anda, mau 7 digit, mau 8 digit, mau 9 digit, mau 10 digit kekayaan Anda tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang lupa mengembalikan masalah pernikahan ke imannya, ke akidahnya, ke tauhidnya, ke amalan hatinya kepada Rabbul Alamin. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan ayat bicara pernikahan nih Zak, sama Fani. Lihat closing statementnya apa? Closing statementnya adalah tauhid asma wa sifat. Closing statementnya adalah wallahu wasi'un alim. Ini kan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang menikah itu tauhid asma wa sifatnya harus kuat, harus yakin benar Allah itu wasi', Allah itu maha luas. Maka apapun aral dan rintangan ketika dia memasuki dunia pernikahan, sesempit apapun kondisi yang dia masuki, jobless lah, kontrak kerja nggak diperpanjang, tiba-tiba bangkrut, ekonomi kita juga lagi nggak kuat pada hari ini. Sesempit apapun, dia tahu dia punya Rob yang maha luas. Dan Rob yang maha luas itu mampu meluaskan kondisi sempitnya tersebut. Dan Allah Al-Alim, Allah maha tahu. Allah maha tahu mana yang terbaik buat dia. Sehingga ketika dia sakit ketika habis merit, dia ada masalah besar ketika habis merit, dia tahu bahwa Rabb-nya paling tahu yang terbaik buat dia. Dia ingat surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian ingin, semua orang pengen sukses habis merit, pengen kaya. Zak pengen kaya nggak waktu habis dulu nikah sama Keisah? Pasti dong Ustaz. Ya. Pasti. Tapi Allah yang lebih tahu tentang Rozak. Benar, Gitu. Makanya Rozak belum dikayain sama Allah Subhanahu wa taala secara materi. Iya, Tapi secara hati semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin, keren. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan itu yang dilupakan banyak pihak. Orang masuk ke pernikahan tidak mengandalkan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk ke dunia pernikahan tidak mengandalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Langsung hitung-hitungannya, 5 tahun gue harus beli rumah, 2 tahun pertama gue harus beli mobil. Mana al-alim? Allah yang lebih tahu tentang Anda. Anda bertauhid kepada Rabbul Alamin. Anda jadikan rumah tangga sebagai wadah untuk mengamalkan tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, maka Allah akan memberikan segalanya buat Anda yang Anda butuhkan untuk bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itu. Allah ta'ala misal. Masya Allah. Keren, Masya Allah. Jadi memang tadi kita dengar tuh Abdul Razak, menikah tuh bukan hanya spirit Ustaz berarti ya, tapi hati juga turut berperan di situ Ustaz ya. Spirit material itu Oke. yang terpenting. Karena mayoritas langsung berpikir gedung, berpikir catering, berpikir wardrobe, berpikir Honeymoon Ustaz, ya bahkan ada yang pre-wed foto. betul dan lain sebagainya. Wow. Lalu kenapa dia nggak libatkan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu poin. Dan sedikit mention pembahasan Ya, kita Ustaz. pada pertemuan yang lalu. Iya Ustaz. Kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam yang tadi disebutkan kembali oleh Abdul Razak, Iya Ustaz. Iya. jazakallah khairan. Ustaz yang nanya tadi. Ketika kalimat ini dibawa ke dalam bab akidah, para ulama mengatakan ini tawassul bil hal. Jadi seseorang berdoa kepada Allah dengan perantara menyebutkan kondisinya pada saat itu. Makanya kan Nabi Musa nggak menyebutkan apa-apa. Nabi Musa hanya Nabi Musa nggak minta apa-apa lebih tepatnya. Ya. Nabi Musa nggak minta apa-apa. Nabi Musa hanya mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku fakir, aku butuh terhadap kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada diriku. Ini adalah tawassul bil hal. Artinya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kondisi dia pada saat itu. Kondisi Nabi Musa sedang apa? Sedang butuh-butuhnya kepada Allah. Ketika hamba benar-benar merasa butuh kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik, mungkin itu. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiik. Ya Allah, Van. Coba kita bisa ikut ngetik nanya sama Ustadz ya. Benar ya. Tapi ini kayaknya forumnya lebih kita kasih nih buat listeners yang lagi mendengarkan. Iya, insya Allah juga apa yang kita mau tanyakan tuh teman-teman juga akan tanyakan sama gitu loh. Jadi bisa Iya. kita pick dari situ insya Allah. Oke, Oke. teman-teman yang mau bertanya sekali lagi silakan sampaikan di kolom live chat dan insya Allah nanti kita akan memilih pertanyaan yang memang nanti menjadi mayoritas pertanyaan dari teman-teman banyak. Ya. Dan juga teman-teman yang baru bergabung jangan khawatir. Ya. Insya Allah kita akan kembali lagi. Insya Allah kita akan kembali lagi dan mohon bersabar sebentar saja. Insya Allah kita akan kembali lagi. insya Allah. Akan ada tayangan ulangnya nggak sih Van setelah ini nanti? Ada, benar sekali Abdul Razak. Nanti akan ada tayangan ulang setelah Setelah? melalui proses editing. Oke. Tim akan melakukan proses editing lalu nanti akan di-upload di channel-channel yang memang kita biasa upload di situ insya Allah. Oke. Mungkin yang baru bergabung dan mungkin baru aja tune in internetnya Ya. karena suatu masalah Ya, ya. jaringan, kita insya Allah masih akan ada tayangan ulangnya. Insya Allah. Biidnillahi ta'ala. Oke, Oke, kita break kembali. sejenak ya, Van. Ya. Ya, kita akan break sejenak dan insya Allah kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari para listeners. Ya. Dan ini menarik, ini akan menarik sekali insya Allah ta'ala. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. We'll be back insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Untaian penantian, lembaran masa depan.
Dua hati berpadu karena ilahi, merangkai kebersamaan elegan dan syar'i. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show dengan tema problematika mencari jodoh. Alhamdulillah kita telah masuk ke dalam sesi pertanyaan. Oke. Ya, insya Allah teman-teman yang bertanya kita ucapkan terima kasih dan insya Allah pertanyaannya kita akan pilih sesuai dengan mungkin yang mewakili Abdul Razak ya. Mungkin akan pertanyaan satu itu bisa menjawab 5 pertanyaan yang lain. Iya mungkin ya, Iya, insya Allah. jadi insya Allah. begitu insya Allah. Mudah-mudahan. Oke Ustadz, bisa kita mulai pertanyaan pertama Ustadz ya. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan dari Muid Said Ustadz. Muid Said, pertanyaannya, Ustadz bagaimana sih cara meyakinkan diri untuk segera menikah? Jadi make sure Ustadz, kapan ya kayaknya 2 tahun lagi deh gue nikah nih atau apa tahun depan ya atau bulan depan ya gitu kan. Masya Kadang kan juga ada bimbang dan Lu dulu ragu. waktu mau nikah, yakin gak Van mau masuk nikah? Bismillah. Aja. Yakin, alhamdulillah. Silakan Ustaz, pertanyaan dari Muid Said, bagaimana cara meyakinkan diri untuk segera menikah? Ya, makasih banyak dan juga makasih ke Muid Said ya. Iya. Iya maksudnya. Yang pertama perlu kita camkan sebagai seorang hamba, apalagi orang yang senantiasa mengkampanyekan bahwa nikah itu ibadah, nikah itu ibadah, nikah itu ibadah. Kembali kan ke masalah apa sih makna ibadah? Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Imam Mujahid mengatakan bahwa makna ibadah dalam dalam ayat ini adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Artinya nggak bisa sesimpel itu. Di antara faktor yang harus kita atau sisi yang harus kita perhatikan adalah hukum nikah bagi diri saya itu sudah sampai taraf mana. Oke. Kalau misalnya hukum nikah sudah sampai taraf fardu ain, yaitu ulama fikih mengatakan jika kita tidak menikah kita akan terjatuh ke dalam maksiat dan ada kemampuan, maka kita harus menikah. Jadi kita harus menikah. Bukan ditanya lagi aduh gue kayaknya maju mundur nih, kayaknya gue 2 tahun lagi, 3 tahun, enggak. Oke. Kita ini hamba Allah. Namanya hamba, kalau sudah diperintah, sami'na wa ata'na. Gitu loh. Sami'na wa ata'na. Ya kolonel aja kalau yang perintah bintang 1 atau bintang 2, siap dan. Ya. Bagaimana dengan hamba, dengan Rabbul Alamin? Allah sudah perintah Anda, ini masuk fardu ain, dan Anda mampu, maka Anda harus nikah. Atau Anda harus mulai mengarah ke sana. Kecuali kalau kita nggak mampu. Makanya kata Nabi SAW, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kalau kalian sudah mampu ba'a,
dan masalah ba'af cukup panjang, tapi secara global penjelasan para ulama berkisar tentang berhubungan dan ekonomi, maka menikah gitu. Maka menikahlah. Jadi ini poin yang harus kita camkan. Sudah mampu dan jatuh kepada fardu ain. Adapun kalau belum jatuh kepada fardu ain, maka kita masih bisa memending. Dan itulah sebabnya kenapa sebagian para ulama tidak menikah. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu nggak menikah. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pun juga nggak menikah. Kenapa? Karena nikah belum sampai fardu ain bagi mereka, dan mereka melihat ada maslahat yang lebih besar sehingga diprioritaskan masalah yang lebih besar itu, yang lebih maslahat, dan qadarullah ajal menjemput. Itu poinnya. Jadi kita harus lihat dulu nih gitu loh. Yang kedua, siapkan ilmu. Jadi keyakinan itu sangat bergantung dengan persiapan, dan persiapan terbesar adalah ilmu gitu loh. Oke. Ya simpel aja deh. Ya. Zak, kalau misalnya sholat Jumat terus antum di saf pertama, Iya Ustaz. terus khotibnya nggak datang. Terus karena penampilan antum yang paling meyakinkan, terus baju antum yang paling Pakistan misalnya, atau paling Saudi, antum disuruh maju ke mimbar. Kira-kira gimana hati itu, Zak? Hati itu berbunga-bunga Ustaz. Akan tetapi di saat yang bersamaan ketakutan Ustaz. Iya. Pasti. Kenapa ketakutan, Zak? Ya karena nggak siap Karena nggak ada ilmunya, persiapan, Ustaz. karena nggak ada ilmunya. Iya. Jadi semua yang nggak punya ilmu pasti akan deg-degan. Ya. Dan sebaliknya, orang yang punya ilmu yang matang dalam masalah pernikahan, Ya. maka dia akan lebih yakin. Tentu saja nggak bisa 100% karena ini sebuah keputusan besar. Tapi kalau ilmu disandingkan dengan ketawakalan kepada Allah, maka semua insya Allah nggak akan ada masalah. Masya Allah. Oke. Barakallahu fiik Ustaz. Oke Ustaz. Tanya dulu Le ke hati. Boleh tanya dulu ke hati. Iya. Tapi Ustaz, kalau dalam kondisi misalnya dia wajib Menikah? Iya, dia udah masuk ke fardu ain menikah, dan dari sisi kondisi dia belum mampu nih Ustaz. Mampu dalam sisi faktor ekonomi gimana Ustaz? Oke, makasih Zak. Kembali ke hadis Nabi SAW. Kan? Closing statement sabda Nabi SAW yang tadi kita bahas kan, fa'alaihi bisiyam fa'innahu lahu wija. Dia harus berpuasa karena puasa itu perisai. Ada penjelasan menarik dari Al-Imam Son'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Kata beliau bahwa puasa itu yang dimaksud bukan hanya nahan diri dan minum, namun menahan makan dan minum, atau makan diri dan minum, bukan makan dan minum ya, makan minum dalam bingkai ibadah. Jadi yang menekan syahwat tersebut atau yang menekan keinginan tersebut sebenarnya faktor ibadahnya, bukan nggak makan, nggak minumnya. Jadi poinnya adalah perbanyak ibadah, khususnya puasa, karena itu saran Nabi SAW. Masya Allah. Jadi bisa ibadah apa aja, khususnya puasa. Masya Allah, menarik ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Itu tadi Muid Said ya yang bertanya, mudah-mudahan terwakili pertanyaannya. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Boleh Ustaz? Kita sekarang ke Mbak Nadia Pradini. Beliau bertanya, Ustadz saya pengen nikah tapi belum ada jodoh, gimana ya Ustadz? Gimana ya Van? Mau nikah belum ada jodoh? Belum nikah belum ada jodoh. Oke, menarik. Silakan sederhana, saking sederhananya agak bingung mau mulai dari mana. Nikah tapi belum ada jodoh. Tapi makasih banget Masya Allah, Masya Allah. Nadia Ustadz ya. Amalkan materi kita hari ini. Udah itu jawabannya. Itu ya? Ya artinya perbaiki amalan hati. Perbaiki amalan hati. Lalu tunjukkan kebutuhan kepada Rabbul Alamin. Amalkan rasa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Kondisi butuh kepada Rabbul Alamin. Sekali lagi, banyak kita itu ketika jodoh belum hadir, itu mengandalkan logika, mengandalkan effort pribadi, dan belum, jangankan memaksimalkan, belum kepikiran bahkan mengandalkan kekuatan Rabbul Alamin. Padahal di situ intinya. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi selama apa sujud kita minta masalah ini misalnya, selama apa doa-doa kita misalnya di sepertiga malam terakhir untuk masalah ini, sudah seberapa lama yakin kita kepada Rabbul Alamin?
Sudah berapa tulus kan niat kita di hadapan Rabbul Alamin. Karena banyak orang lagi-lagi dunia, dan kita bisa lihat dari prosesnya atau dari cara dia memilih gitu loh. Cara dia memilih benar-benar faktor material atau hanya kecantikan atau ketampanan belaka, ya itu berarti Anda bukan. Walaupun itu penting dan perlu dipertimbangkan, tapi sekali lagi perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang paling penting. Dan kita nggak hanya menjelaskan sebuah teori belaka, itu janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong. Ihfazillah yahfazka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Kan jagalah hak Allah, jaga ibadah kepada Allah, maka Allah akan jaga kita, jaga jodoh kita. Allah akan jaga tuh sampai kita ke pelaminan. Lalu Nabi katakan, ta'araf ilallahi firha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika lagi lapang, Allah akan ingat ketika Anda lagi susah. Nah, begitu kita merasa kok gue susah banget sih dapat jodoh, coba evaluasi ketika kita lagi santai, ketika kita punya waktu luang di sebuah malam, jangan-jangan kita hangout, jangan-jangan kita masih clubbing, jangan kita masih sering ngabisin waktu cuman kongko, hahaha nggak jelas gitu. Tapi tiba-tiba lalu dengan begitu masuk ke alam kesendirian baru ngerenung lagi, lalu sedih lagi, itu nggak menyelesaikan masalah. Sejauh mana kita mendekat kepada Rabbul Alamin, itu penting. Masya Allah. Oke. Jadi faktor mendekat kepada Allah itu berperan besar, Zal. Iya. Memang kita kalau mau mewakili para wanita ya, para akhwat, memang kondisi-kondisi seperti ini memang ini Van ya, apa namanya? Deep banget ya ketika pengen banget nikah tapi kayaknya nggak kunjung datang. Benar. So yang bertanya itu tadi Ustaz ya, pantesin diri kita dulu, deketin diri kita ke Allah, dan ya insya Allah akan mengetuk pintu rumah kita lelaki yang akan melamar. Insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan dari teman kita, Vina Alin Priliana. Sebelumnya mohon maaf. Silakan Ustadz. Iya Ustadz. Jangan lupa, Allah ketika berbicara pernikahan dalam surat An-Nur 32 tadi, Ya, Allah Ustaz. kan memperkenalkan namanya wasi'un alim. Nah, Maha luas. ya. Jadi nggak ada ceritanya sampai jodoh. Kalau benar-benar kita yakin kepada Allah Maha luas. Allah bisa menghadirkan, Mas, apa susahnya Allah menghadirkan satu laki dari jutaan laki-laki yang ada? Masya Allah. Itu, Ustaz. Dan alim, Allah Maha tahu Masya Allah. kapan timingnya buat kita. Kapan momennya buat kita? Ini menarik. Masya Allah. Benar nggak kita yakin seperti itu? Dan bisa jadi ketika sampai sekarang jodoh itu belum datang, Allah ingin nguji keyakinan Anda khususnya kepada nama Al-Alim, nama Al-Khabir, nama Alamul Ghuyub, yang selama ini mungkin kita lebih fasih ucapkan dengan lisan tapi kurang fasih dengan hati kita, mungkin itu. Itu para muslimah tuh harus denger Van. Hashtag tuh, tidak ada istilah sempit jodoh. Ya benar. Dan ini untuk saudari kita dan saudara kita ya. Sama ya. Iya sih. Insya Allah ya. Oke Ustadz. Ustadz terima kasih Terima kasih Ustadz. Khairan. Jazakallah khairan. Kita kembali ke pertanyaan kita. Ada pertanyaan dari Vina Alin Priliana. Apa tuh Van? Pertanyaannya menarik. Ustadz, apakah salah jika seorang akhwat menolak ikhwan dikarenakan ikhwan tersebut masih belum mengikuti sunnah? Sedangkan si akhwat ingin mendapatkan ikhwan yang sudah sama-sama mengenal sunnah. Jadi inginnya sudah sama-sama mengenal sunnah, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Siapa tadi? Vina, Ustadz. Vina Alin. Ya. Ya, yang pertama kita harus pastikan dulu bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah apa yang dijelaskan para ulama akidah. Oke. Seperti misalnya Al-Imam Al-Barbahari dan para ulama yang lain. Iya, Ustaz. Mereka katakan as-sunnah hiyal Islam, al-Islam huwa sunnah. Sunnah itu Islam itu sendiri dan Islam itu sunnah Nabi SAW. Jadi ketika misalnya ada calon yang belum ngikutin sunnah, artinya belum berisman secara maksimal, secara total. Sedangkan dia punya komit untuk benar-benar ngikutin Islam yang benar dan total gitu ya. Terus gimana? Apakah benar ditolak? Jawabannya itulah yang dikatakan oleh para ulama dari semua madhab. Ya Ustaz. Makanya di dalam ilmu fikih ada bab kafaah, bab kesetaraan gitu loh. Maksudnya
dalam khususnya dalam di antara maksudnya ya, di antara pembahasannya dalam bab kafa'ah bahwa seorang calon suami minimal kualitas agamanya setara dengan calon istrinya. Atau sebaliknya, calon istri hendaknya memilih calon suami yang minimal kualitas agamanya setara dengan dia. Itu minimal. Syukur-syukur kalau lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dikaitkan ke dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi istri dan anak-anak. Nah, yang namanya pemimpin harus yang paling berilmu. Yang namanya pemimpin kualitasnya harus terbaik gitu loh. Karena susah, nggak cocok gitu, kalau misalnya kualitasnya di bawah. Tapi kita tahu ya, mungkin yang dengar kajian ini, para istri-istri yang mungkin suaminya masih belum dapat hidayah, belum ngaji dan seterusnya. Bukan berarti besok gugat khulu ke pengadilan, enggak. Tapi maksudnya ini adalah konsekuensi pilihan kita sebelumnya, maka bertanggung jawablah atas keputusan tersebut dengan cara perjuangkan hidayah irsyad atau memang agak panjang. Artinya apa Ustaz? Perjuangkan suami Anda untuk mendapatkan hidayah. Itu poinnya. Ya, oke. Tapi kalau sebelum start, sebelum start Siap, ya, Ustaz. itu jelas ini hal yang sangat amat prinsip. Hal yang sangat prinsip. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dengar kajian dari salah satu ulama Masjid Nabawi, namanya Syekh Saleh Al-Suhaimi, ulama senior di kota Nabi SAW. Beliau mengatakan mayoritas masalah dan problematika rumah tangga, khususnya yang tidak terpecahkan dan akhirnya berakhir ke divorce, itu karena tidak menjadikan agama sebagai kriteria utama pada saat menikah. Itu poinnya. Mayoritas tuh Ustaz ya? Iya. Mayoritas kehancuran bahtera rumah tangga itu karena nggak lihat sisi ini. Oke. Masya Allah. Wow. Terima kasih Ustaz. It's like a minute of silence, Evan. Iya, benar. Oke, Vina, tadi itu jawaban dari Ustadz. Semoga bermanfaat dan juga untuk teman-teman kita yang lainnya.